Shalom semuanya. Selamat pagi. Satu kehormatan di penghujung tahun kita terus diberikan anugerah Tuhan untuk kita datang menyembah kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita akan mulai ibadah kita. Segala pujian, hormat, keagungan hanya bagimu Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Di ujung tahun ini kami masih boleh berkumpul meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami tahu semua karena kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang akan memberikan hikmat yang baru kepada kami melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan kami juga rindu Tuhan, biarlah melalui ibadah pada pagi hari ini kami dikuatkan hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan satu pujian. Ku bersyukur Bapa. Yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bapa yang mengerti
setiamu di dalam hidupku. Katakan ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Lebih kurang 8 bulan pandemi melanda dunia. Percayakah Bapak Ibu bahwa kalau kita ada berdiri pada saat ini, semua karena penyertaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan pada saat ini. Katakan ucapan syukur, pengagungan kepada Tuhan. Ini syukur kami kepadamu pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita katakan syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau baik, Engkau baik.
besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Dia. Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Dia. Pencipta dunia ini, yang membantu gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujilah Tuhan Raja besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Dia. Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membantu gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujilah Tuhan Raja besar. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Bersuka pujilah Tuhan Raja besar. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Dia. Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Dia. Pencipta dunia ini, yang membantu gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujilah Tuhan Raja besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujilah Tuhan Raja besar. Sekali lagi, dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujilah Tuhan Raja besar. Tuhan Raja Tuhan Raja Tuhan Raja besar. Kita mau bersuka di dalam Tuhan, amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
Puji Tuhan, harinya Tuhan, hari yang istimewa. Di mana kita diberi kesempatan oleh Tuhan melakukan firman-Nya untuk kita mengembalikan 10% daripada berkat yang sudah kita terima dalam bulan ini. Tuhan tidak menilai daripada banyaknya dan besarnya berkat yang saudara saat ini berikan di dalam perbendaharaan Tuhan. Tetapi Tuhan melihat hati saudara dalam ketaatan untuk mengembalikan yang bukan milik kita, tapi 10% itu milik Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa belajar untuk taat. Dan itu akan membawa dampak kepada pertumbuhan kehidupan kita. Baik di bumi dan di surga, berkat Tuhan melimpah. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau saat ini Kau berikan kesempatan kami untuk kami mengembalikan yang bukan milik kami tetapi milik-Mu. 10% dari berkat yang kami terima kami kembalikan kepadamu dengan ucapan syukur. Karena Engkau berikan kesempatan kami untuk menabur daripada apa yang telah Engkau berikan bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saat ini memasuki kebenaran firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian, Bapakku datang menyembahmu. Sungguh kau hebat, ajaib
lagi katakan jemaat Tuhan, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, cerdas perbuatanmu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sembah Dia. Haleluya. Oh. Bapakku datang. Amin. Angkat hatimu. Menyembahmu di sini. Oh, ku percaya kau ada bagiku. Amin. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku Amin. kau pinjamku. Amin. Tak usah ku cerai, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Angkat tanganmu sembah Dia. Ku nyanyi haleluya. 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 Amin. Sungguh kau hebat, Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Haleluya. Amin. ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi, nyanyi, Haleluya. Ku nyanyi haleluya. nyanyi, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Hidupku. Oh, haleluya. Oh, inamaya rama rama. Inamaya rama. Haleluya. Oh, inamara rama sandara rama rama. Inamara rama sandara rama. Inamaya rama rama. Inamaya rama. Terpuji kau Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Kami hanya dapat bernyanyi kepadamu. Haleluya. Karena Engkau hebat dalam kami. Engkau yang terbesar dalam kami. Yang menyatakan yang tidak mungkin bagi kami mungkin bagi Engkau. Amin. Karena Engkaulah sumber mujizat. Engkaulah sumber dari segala kehidupan kami. Yang terus menyatakan dalam perjalanan hidup kami.
Terima kasih Bapa. Kami tahu ini waktunya kami melihat hal yang baru. Karena kami tahu Engkau terus membuat kami hidup dalam sesuatu yang baru setiap pagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami rindu mendengarkan suara firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, supaya kami boleh memahami apa yang Kau harus kami perbuat dalam kehidupan ini. Nyatakan isi hati-Mu. Mohon undurkan hamba-Mu yang Kau percayai. Kami rindu melihat Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Kami pulang dari tempat ini, menerima berkat yang sama datang daripada Engkau sendiri. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan dan melakukan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik, puji Tuhan, saya percaya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir karena Dia bertakhta di dalam pujian dan penyembahan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan hadir, Tuhan pasti merindukan sesuatu kepada kita. Pasti Tuhan rindu apa yang saat ini perlu kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini, haleluya, kami memberikan tema di dalam perenungan saat ini, yaitu anak panah bagi Tuhan. Apa yang disebut anak panah? Ini menjadi perenungan kami, saudaraku. Ini saya ambil di dalam Mazmur 127 ayat 4 sampai ke 5. Demikian bunyinya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak pada masa muda. Dan 5 dikatakan, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saya merenungkan untuk Tuhan memberikan pewahyuan bagi kami. Apa ini Tuhan? Ketika kami melihat kamus, Tuhan menerangkan. Pada saat zaman Asyur, saudaraku, panah ini baru ditemukan sebagai alat perang. Dan dengan panah itu maka Asyur dapat mengalahkan musuh. Apalagi ketika busur itu melentur dan mereka saat ini melesat dengan cepat, maka akan cepat untuk membunuh musuh. Dan dikatakan di sini bahwa pembunuh musuh itu adalah anak panah di tangan pahlawan. Demikian anak-anak pada masa muda. Lalu saya renungkan lagi. Mengapa anak masa muda? Jadi anak-anak muda. Saya percaya bahwa kekuatan manusia semakin hari semakin menurun. Seperti saya, saudaraku, saya dulu itu paling seneng kalau saya itu lari jauh. Ya, bahkan saya mengikuti gerak jalan Surabaya Mojokerto. Itu saya kuat. Tapi sekarang sudah berbeda kekuatan kami. Ini membuktikan pada masa usia semakin bertambah, kekuatan fisik semakin makin turun. Tapi satu hal, semangat kami belum merasa berubah. Daripada saat itu saya melakukan daripada jalan kaki Surabaya Mojokerto. Demikian juga, saudara dan saya pada saat ini mengingatkan pada Tuhan. Bahwa kemenangan itu bukan oleh karena orang yang kuat, tetapi orang yang berhikmat. Karena semakin tambah usia, saya percaya hikmat kita semakin bertambah banyak. Amin. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Kristus. Yes. Nah, oleh karena itu dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Siapakah pahlawan itu? Cuman satu pahlawan kita, yaitu Tuhan sendiri.
Kalau saat ini kita adalah pribadi yang memiliki semangat yang dahsyat, yang semangat tidak pernah kendor, maka ketika ada di tangan Allah, saya percaya sampai tua pun usia kita bertambah, maka kita tetap bisa eksis untuk mengobrak-abrik lawan kita, yaitu iblis yang menggocok manusia. Bahkan hawa nafsu. Karena itu musuh kita, saudaraku. Mengapa demikian? Karena berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara, ini berbicara tentang kebahagiaan. Bagaimana saat ini tabung-tabung panah itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, penuh dengan anak panah. Berarti persiapannya itu, saudara, berlebihan. Saya merenungkan lagi. Tabung anak panah itu apa tuh Tuhan? Tempat di mana anak-anakku aku buat seperti anak panah. Yang mampu mengalahkan musuh. Berbicara hawa nafsu, duniawi, bahkan kuasa-kuasa iblis. Saya percaya tidak ada seorang pun yang saat ini menjadi anak panah Tuhan takut dengan iblis. Tapi justru mengobrak-abrik iblis. Amin. Yes. Iblis itu cuma satu, saudaraku, tugasnya. Menipu, membinasakan. Lewat apa? Pikiran kita. Dikacaukan pikiran kita. Oleh karena itu saudara dihilangkan sukacitamu. Oleh jangan mau kalau saudara saya kehilangan sukacita. Karena Tuhan itu adalah roh sukacita. Yang percaya katakan amin. Jangan ditipu saudaraku. Iya. Gereja ketika ada banyak anak panah. Barat daripada tabung anak panah itu. Maka saya percaya gereja akan terus berkembang. Tidak akan pernah berhenti. Karena anak panah yang sedang bergerak. Dan berbahagialah orang yang telah membuat tabung anak panahnya. Ini berbicara tentang apa? Ketika kita semakin tambah usia, anak-anak kita yang akan menggantikan kita. Mereka saudaraku yang dikasih itu membuat bahagia kita. Tidak akan malu apabila berbicara musuh-musuh di pintu gerbang. Pada masa Israel, pintu gerbang itu adalah tempat apa? Tempat komunitas daripada orang-orang Israel. Tempat di mana saudaraku yang dikasih Tuhan adanya pengadilan di sana. Orang tua yang tidak memiliki pengertian, maka anak-anak muda yang memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan, maka membela anak-anak. Maka dibelalah oleh anak-anak itu. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa pentingnya gereja pada masa kini. Haleluya. Karena di sana akan saudara melihat keturunan saudara adalah anak panah yang akan dipakai Tuhan. Untuk memiliki hikmat kebijakan. Oleh karena di tangan pahlawan itu, yaitu Tuhan sendiri. Saya percaya bahwa saudara ketika memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tempat ini. Saya tanya, berapa banyak saudara merasakan ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, saudara merasakan hadirnya Tuhan. Yang saat ini merasa dihadiri Tuhan, angkat tangan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan hadir dan saudara rasakan, saya percaya anak panah kita, saudaraku, anak-anak muda kita akan juga mengalami hal yang sama. Dia akan dipakai Tuhan sebagaimana Tuhan memakai saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita renungkan. Anak-anak muda perkasa dan tajam pengertiannya. Yang dapat menolong dan mendampingi dan menolong orang tuanya pada perkara dalam pengadilan, bukan pengadilan. Berarti apa? Anak-anak muda kita respect dengan masalah orang tua. Ketika orang tua susah, dia datang menghibur. Ketika orang tua mengalami, saudaraku, kebingungan, anak tampil menjadi jalan keluar. Saya percaya ini kerinduan kita, bukan? Saudara, ini kesaksian ya. Kesaksian. Saya dulu waktu bersama istri berjanji ketika kami menikah.
Yuk kita sepakat, kita punya anak 2 saja. Laki-laki wanita, atau wanita-wanita, atau laki-laki cukuplah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah saya sekarang ini semakin tambah usia, saya dibukakan oleh Tuhan. Karena mengapa? Ketika 8 tahun kemudian, istri saya itu mau steril. Tak steril dah sekalian. Dan kebetulan dokternya itu adalah teman saya. Pak, diperiksa dulu aja sebelum disteril. Ternyata positif, saudaraku. Waktu itu usia saya sudah 45 lebih, saudaraku. Loh, bagaimana ini? Kita bersyukur apa yang Tuhan anugerahkan. Saya percaya bahwa segala sesuatu itu tidak akan mungkin lepas daripada kendalinya Tuhan. Ternyata lahir anak saya, Dea. Dan saudara tahu, pelayanan kami sampai hari ini dibantu anakku ini. Bukankah Tuhan itu rancangannya indah? Bukankah Tuhan itu rancangannya indah? Kalau Tuhan merancang indah buat saya dengan di luar batas pikiran saya, saudara pun juga akan dirancang Tuhan indah oleh karena anugerah anak yang dipercayakan pada saudara. Yang percaya tepuk tangan yang punya anak. Haleluya. Katakan, anakku anak panahnya pahlawan. 2, 3. Tepuk tangan buat Yesus Kristus. Yes. Pegang itu. Dia adalah pembelamu. Dia adalah pembelamu. Haleluya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ajarlah anak dengan kebenaran Allah agar memiliki hidup bijaksana. Karena banyak orang cenderung hanya bermegah karena dunia. Saudara enggak salah untuk menyekolahkan di luar negeri. Tidak salah saudara saat ini ngeleskan ini itu. Tapi jangan lupa bagaimana saudara beri kesempatan anak untuk belajar tentang Tuhan. Karena hidup ini penuh tipu daya, saudaraku. Apalagi kalau saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan anak sudah keluar daripada jalur ketentuan Allah. Kita ini akan belokkan sulit, saudara. Paulus memegang prinsip ini. 2 Korintus 11 ayat 12-19. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi saja. Anakku bisa ini. Kokoku bisa ini. Ceceku bisa ini. Hal-hal hebat. Tidak salah. Tapi aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh. Karena kamu begitu bijaksana. Pinter tapi tidak bijak. Tidak tahu hal mana yang salah. Mana yang benar. Hal mana yang buruk. Mana yang terbaik buat kehidupan mereka. Coba saudaraku, saya menyaksikan betapa anak sekarang ini justru bangga dengan hal-hal barang-barang yang bermerek-merek itu, saudara. Kalau enggak branded enggak. Demikian juga makan. Kalau saya enggak di fast food enggak mau. Pilih-pilih. Orang tua jadi bingung, saudaraku. Uang habis untuk makan enggak jelas. Saya belajar bersama istri untuk kepada anak-anak saya. Makan apa adanya di rumah. Kecuali seminggu sekali di luar apa yang saat ini kita sukai. Saudara, justru ketika kita makan bersama-sama dengan keluarga, itu menjalin hubungan yang baik dengan anak. Bisa berdoa bersama, bisa masak bersama. Sehingga kedekatan kami dengan anak itu semakin membangun keintiman. Ketika kami intim, kita mengajar itu tidak susah, saudaraku. Anak biar tidak selalu berpikir terhadap kemegahan-kemegahan yang ada di dunia ini. Ajarkan anak saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan ini
perlu saat ini membangkitkan batinnya untuk sekarang ini bisa memiliki empati kepada orang tua, kepada orang lain yang ada bersama-sama dengan kita. Tidak menjadi cuek. Berapa banyak anak-anak kita cuek? Haleluya. Waspada saudaraku, karena iblis ingin menghancurkan kita melalui pikiran dan kebiasaan-kebiasaan. Sehingga kita lupa ada pekerjaan besar yang terpenting yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan keturunan saudara dan saya. Renungkan saudara. Kita tidak sadar otak kita ini seperti komputer yang besar. Yang menampung banyak aspirasi, baik itu buruk maupun yang baik. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tidak terjebak. Pikiran kita ini hanya membayangkan hal yang buruk. Sehingga kita saudaraku kehilangan buah-buah pikiran yang baik daripada Tuhan. Dan kita dibawa kepada hal yang negatif, yang dibawa dalam pikiran hawa nafsu dan duniawi. Kita perlu sadar bahwa kita ini ke depan itu ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan orang lain. Keputusan saudara dan saya sendiri. Dan keputusan itu bergantung daya nalar saudara dan saya. Apa yang saudara ambil dan saudara percayai untuk membawa saudara ke depan. Haleluya. Oleh karena itu, kita perlu sadar. Memang kadang-kadang itu kita dimunculkan hal-hal yang buruk. Karena mengapa? HP sekarang begitu bebas. Saya kapan itu melihat anak kecil di mall. Anak laki-laki wanita kecil-kecil gitu saudaraku yang dikasih Tuhan. Mungkin seumur 5 tahun atau 6 tahun. Kok di sudut itu saudaraku yang dikasih Tuhan ketawa cikikian. Waktu itu saya di toilet, dia nunggu maminya, papinya di toilet. Saya lihat, ternyata dia kecekikian itu. Lihat film porno saudara. Kaget saya, ya ampun. Kalau sudah 5-6 tahun saudara dicekoi dengan hal yang negatif, bagaimana besarnya? Orang tua tidak mengontrol. Sebagaimana saudara dan saya menikmati daripada apa yang saudara buai dalam pikiran itu, maka hal itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan akan berdampak sikap kita dan kesukaan kita. Hati-hati. Berkenan gak dengan Tuhan? Ini yang menjadi satu pemikiran kita. Oleh karena itu Paulus berkata, hendaklah engkau bijaksana. Dia mengingatkan pada jemaat di Korintus. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Coba renungkan. Paulus sadar bahwa dia rindu mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Ini membuktikan bahwa saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan bukan berpikir oleh hal-hal yang ada di dunia ini, tapi ada yang terpenting, yang terbesar untuk kita dan keturunan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan. Saya percaya bahwa saudara dan saya ini membutuhkan uang. Kata orang, wah kita nggak ada uang nggak bisa hidup. Tapi tidak semuanya mesti uang. Tapi damai dan sejahtera sukacita oleh Roh Kudus itu juga perlu saudaraku. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu sadar. Belum tentu orang yang kaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang bertriliun-triliun itu adalah berkat daripada Tuhan. Kita perlu sadar bahwa kita ketika diberkati, kita menjadi hebat. Itu adalah karena perkenanan Tuhan. Jika Tuhan berkenan saudaraku, apa yang saudara rindukan akan tercapai. Pada siapa? Adalah orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Allah.
Orang berkenan pada Allah, hidupnya itu pasti cukup. Butuh ini cukup, butuh itu cukup, standarnya cukup, cukup daripada standar saudara sendiri. Karena Tuhan memberikan tandingan berbeda-beda. Saya bersama saudara itu memiliki tandingan yang berbeda-beda. Tapi cukup, tidak kekurangan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkata, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari bagaimana Tuhan menuntun engkau mengerjakan dalam diri itu. Untuk saudara mengalami hidup benar. Lihat apa yang terjadi. Maka apa yang menjadi kebutuhan saudara, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dicukupi saudaraku. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka ditambahkan kepadamu semuanya itu. Ini membuktikan bahwa ketika saat ini kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, yang menjadi satu tujuan dan misi Allah, maka saudaraku, kita akan menjadi pribadi yang mudah mengucap syukur. Itulah kehendak Tuhan. Karena segalanya cukup, aku bersyukur Tuhan. Biarpun saat masa pandemi, aku saat ini masih bisa makan. Bersyukur. Tuhan, aku bisa bersyukur, aku melihat anakku baik. Aku melihat istriku, suamiku baik. Bersyukur. Dan nanti ketika ada waktunya saudara ditingkatkan, pasti saudara nanti akan meningkat dengan sendirinya. Karena itu kehendak Tuhan bagi orang yang berkenan kepadanya. Yang berkenan kepadanya adalah satu, saudara dan saya. Itulah orang berkenan. Oleh karena mari kita ambil pekerjaan yang penting dan lebih besar. Amin. Jangan yang remeh-temeh saudara. Tidak ada artinya apa-apa. Lakukan yang terbaik. Tapi memang ketika kita mencari kerajaan Allah, kita harus saudaraku menanggung resiko. Dan orang yang mencari kerajaan Allah akan diperhadapkan satu kehidupan yang penuh dengan proses. Prosesnya adalah bagaimana saudara menangkap hidupmu tentang kehendak Allah pada diri saudara. Kalau ada persoalan, jangan melihat orang lain dulu. Saudaraku, wah ini gara-gara si A, si B. No, jangan. Tapi periksa diri saudara sendiri dulu. Sebab Tuhan itu berkehendak pada diri saudara. Alkitab itu tujuannya kepada saudara, bukan orang lain. Firman Tuhan itu ditujukan pada saudara dan saya, bukan orang lain. Oleh karena kalau baca firman Tuhan, aku tak cari ini supaya nanti aku kasihkan kepada dia. Dia supaya bertobat. Saya katakan tidak mungkin. Bertobat dan tidak itu keputusannya dia dan urusan sampai Tuhan. Sekarang yang menjadi masalah bagaimana firman Tuhan itu pada dirimu. Amin. Yes. Hanya itu yang Tuhan izinkan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu jangan mundur. Jangan mundur dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Karena pekerjaan yang lebih besar itu akan membawa kita semakin melihat kemuliaan daripada Tuhan. Bukan saja saudara dan saya, tapi sampai kepada generasi saudara. Generasi anak panah itu. Ada video yang akan saya tayangkan di sini. Tolong videonya dinyalakan. Ini generasi kita yang kemarin mengadakan pertemuan di sini. Yang satu lagi. Ada yang satu lagi. Ya. Perhatikan ini.
Ajar anak memiliki kasih. Itulah hati Tuhan. Allah adalah kasih. Sejak kecil anak harus diajarkan. Itulah anak panah yang Tuhan percayakan pada kita. Tunduk kepala, lihat orang-orang, anak-anak di sekitarmu. Mari kita berdoa. Pandang anak-anakmu, generasimu. Pandang saudaramu, keponakanmu, temanmu, saudaramu. Dia adalah biji mata Allah yang dipakai sebagai anak panah pahlawan. Haleluya. Bapa, aku mau Tuhan melakukan perkara yang lebih besar. Kami percaya apa yang kau perlihatkan pada kami adalah orang-orang yang kau tunjuk untuk kami melakukan perkara yang besar itu. Untuk mereka menjadi anak panah yang akan mengobrak-ngabrik kuasa iblis. Yang dia akan menjadi orang yang bijaksana dan penuh dengan kasih. Pakai kami Tuhan. Terpuji Engkau. Amin. Mengapa demikian? Saudara, Tuhan pernah mengutuk pemimpin-pemimpin Israel. Mengapa? Lihat ini. Yesaya 56 ayat 10 dan 11. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu. Tidak tahu menyala. Mereka berbaring, melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri. Masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Pengawal-pengawal umatku, gembala-gembala, ini berbicara tentang pemimpin-pemimpin. Termasuk saya, gembala KM, gembala sektor, gembala di dalam rumah tangga, pemimpin-pemimpin rumah tangga. Mari kita renungkan. Ini kutukan Allah. Dikatakan bahwa pengawal-pengawal umatku orang-orang buta. Orang buta adalah orang yang tidak melakukan apa-apa, berdiam diri, tidak tahu apa-apa. Cuma gelap. Bahkan dikatakan mereka adalah anjing-anjing bisu yang tidak pernah berkata-kata, melihat sesuatu yang salah, diem. Ada sesuatu yang keliru, diem. Ada sesuatu yang tidak benar juga diem. Bisu. Tidak tahu menyala. Anjing itu saudaraku, kalau ada orang baru, ada sesuatu yang tidak biasa dia lihat, pasti menyala. Saya punya anjing namanya Ciki. Kalau saudara masuk sana, dia akan teriak dulu. Jadi saya nggak pakai bel di rumah, cukup Ciki akan saya tahu pasti ada orang baru di situ. Nyala saudaraku yang dikasih Tuhan. Mereka berbaring, melamun dan suka tidur saja. Ini cuek. Saudara, ini adalah merupakan teguran saudara dan saya sebagai pemimpin. Yang tidak pernah berkata apa-apa. Kamu melakukan salah, terserah. Kamu melakukan ini, terserah. Cuek. Saya rindu kita tidak menjadi orang tua yang cuek. Amin. Kita tidak menjadi pemimpin yang cuek. Oleh karena itu saya sering ngomong sama anak-anak. Mungkin anak-anakku ngomong, bapak itu kok suka ngomong, kok cerewet. Enggak, saya niru ini. Jangan sampai saya ditegur Tuhan. Ada begitu salah, saya langsung ngomong. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dia cuma berpikir tentang kesenangan sendiri, kebutuhannya sendiri. Yang penting aku sudah
kenal, yang penting orang-orang sudah datang untuk saya, yang penting aku dapat memanfaatkan dia, yang penting saat ini aku sudah mendapatkan sesuatu, yang penting saat ini aku dan aku yang bersuka karena kamu. Bahkan bisa-bisa korupsi. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Seorang pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri, yang penting puas dengan apa yang dia inginkan. Saya katakan, saudara dan saya tidak sadar Tuhan menuntut kita. Oleh karena itu mari kita belajar bagaimana saudaraku terlepas daripada kutukan ini, mari kita memperhatikan dan membangun generasi anak panah ini yang dipercaya Tuhan pada gereja kita. Saya rindu mari kita banyak terlibat untuk mendekati anak-anak kita, baik orang tua, baik itu saudara. Dorong anak-anak untuk memenuhi tabung anak panah itu, yaitu gereja Tuhan. Saudara, di dalam Amsal berkata demikian. Ayo kita sama-sama baca. 2, 3. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Didiklah anakmu, maka dia akan memberi ketentraman dan mendatangkan kesenangan bagi jiwamu. Akan membawa nyaman saudara. Oleh karena itu, saya bersama istri saya kadang-kadang, "Pak, aku itu dianggap cerewet sama anak-anak." Ora popo, yang penting anakmu selamat. Jangan sampai ditegur Tuhan kita itu anjing yang tidak pernah nyala. Gak pernah negur, gak pernah ngasih tahu, gak pernah mengarahkan. Saudara, mari kita belajar tidak disebut anjing oleh Tuhan, tapi dia katakan, engkaulah anakku yang kukasihi. Amin. Orang yang berkenan. Berapa banyak saudara rindu kita menjadi orang berkenan kepada Tuhan? Tepuk tangan buat dia. Haleluya. Jangan menjadi anjing-anjing. Amin. Ingatkan kiri kanan, jangan menjadi anjing-anjing. Yes. Oleh karena itu saudaraku, mari kita belajar untuk mendidik anak kita. Pertama, bagaimana caranya? Ajarin anak memiliki sikap disiplin dengan cara pola asuh kita. Jika anak itu sudah mulai melenceng, tegur. Ketika anak sudah melihat kau sudah lihat anak itu sudah kok gak kebiasaannya begini kok jadi begini, curigai. Apalagi kalau anak sudah mulai menyendiri, bahaya. Padahal anak muda itu senang-senangnya dia bangun komunitas. Tapi kenapa kok menyendiri? Saya percaya ada sesuatu. Amin. Oleh karena itu, kalau anak itu bandel saudaraku, Tuhan izinkan siapa tidak menggunakan tongkat, ia benci kepada anaknya. Kalau engkau saat ini melihat dia sudah keluar dari jalur dan engkau berdiam saja saudaraku, tidak pernah menyala. Itu tandanya saudara saat ini benci kepada anak. Oleh karena itu bersyukur orang tua anak-anak muda di tempat ini yang orang tuamu selalu cerewet, selalu mengingatkan engkau. Itu tandanya orang tuamu mengasihi. Anak-anak muda siapa yang merasa dikasihi oleh orang tuamu? Angkat tangan. Yes, tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Itu tandanya engkau dibawa dalam kemuliaan Tuhan. Tetapi siapa yang mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Pada saat yang tepat. Satu saat saudaraku cucu saya neriak yomanya sambil gebrak-gebrak saudaraku. Sini duduk. Tak baca no ayat. 3 minggu kamu gak boleh ke gereja. Gak boleh berkomunitas. Kamu harus melakukan 1, 2, 3, 4. Kalau kamu saat ini bisa melakukan 3, 4 ini, maka kamu boleh ke gereja. Betul saudaraku, tak setrap. Tapi setelah itu dia ternyata kembali lebih baik lagi.
Oleh karena itu, bukan kita saat ini saudaraku menggunakan tongkat karena benci, tetapi kita tahu waktunya anak itu harus mengalami ya. Kalau nggak mendidik disiplin, anak tidak tahu saudaraku mana yang salah, mana yang benar. Yang kedua, mari ajarkan anak memiliki pertimbangan, memiliki sikap yang benar. Ini berbicara tentang apa? IQ-nya. Kalau IQ baik, hatinya itu baik. Waduh saudara, bersyukur saudara. Anakmu akan menjadi anak yang luar biasa. Oleh karena itu, ketika anak memiliki kasih karunia, dorong, carikan sekolah yang terbaik jika engkau mampu. Lengkapi dia. Bila perlu berikan pendidikan ekstra jika diperlukan. Tapi ingat berapa banyak anak itu saudaraku menjadi gagal oleh karena takut orang tua. Karena orang tua mentarget anaknya. Harus jadi dokter, harus jadi insinyur, harus jadi begini. Jangan. Jadikan seperti kasih karunia Allah yang ditaruh kepada anakmu. Sehingga anakmu saudaraku akan bebas menentukan daripada langkah ke depannya. Yang ketiga. Bawa anakmu kepada lingkungan yang bermakna. Perhatikan lingkungannya saudara. Jangan anak dibiarkan sendiri. Jangan biarkan anak saat ini saudara sudah usia 24 tahun. Tapi dia masih mainan dengan anak-anak umur 6 tahun, 7 tahun. Terlalu saudara. Berikan pada usianya. Dan bawa pada lingkungan yang mudah dimonitor. Bahkan lingkungan rohani. Oleh karena itu, saya dengan tim musik selalu bersepakat, ayo kita lahirkan anak-anak kita yang akan menggantikan kita. Generasi anak panah itu yang akan melanjutkan. Dan itu tanggung jawab kita semua. Haleluya. Di dalam 1 Korintus 15:33 dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara sudah memberi nasihat, memberikan pengajaran anak. Tetapi ketika di luar saudaraku, anak itu terjebak dan jatuh. Kasihan. Dan kadang ada anak yang memang kemampuannya terbatas untuk menangkap aspirasi kehendak dan didikan orang tua. Jadi saudaraku, bagaimana orang tua? Saya percaya ini menjadi tangisan kita. Kalau anak jatuh jangan salahkan mereka. Bagaimanapun tidak ada bekas anak. Bekas suami, bekas istri ada. Tapi bekas anak gak ada. Oleh karena itu, mari 3 hal yang kita lakukan kepada anak. Mengasihi, memberkati, menasihati. Berapa banyak setuju saudara dengan kata-kata ini kepada anak kita? Yang setuju angkat tangan saudara? Yes. Pertama, kita lakukan memberkati. 2, 3. Mengasihi dan menasihati. Saudara akan melakukan itu? Tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Peluk dia, arahkan dia. Dia membutuhkan itu saudara. Bukan membutuhkan penghakiman. Orang sehebat apapun itu butuh dipuji. Orang sepintar apapun itu juga membutuhkan motivasi. Jadilah engkau pemuji dan motivasi buat generasi anak panah kita. Jadilah kita ini pemuji dan pemotivasi buat anak kita. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita ulang lagi. Jadikan pemuji dan pemotivasi. 2, 3. Buat generasi. Amin. Yang keempat. Anak dimotivasi untuk kuat, tabah dalam tekanan. Bagaimana caranya? Dengan pengalaman dan proses hidup. Oleh karena itu saudaraku yang dikatakan, ajari anak mengerjakan pekerjaan bersama-sama dan meneladani menyelesaikan pekerjaan yang dapat menimbulkan hikmat dan pengertian.
agar ia mampu menyelesaikan tugasnya sampai tuntas. Anak tidak mengerti ketika dia saat ini melakukan pekerjaan, sudah percayakan, maka perlu pendampingan. Anak perlu didampingi. Kadang dilepas, kadang digandeng. Dilepas lagi, digandeng lagi. Haleluya. Saudara melihat bagaimana saudara saat ini diberkati dengan pelayanan daripada tim musik pujian penyembahan. Kadang-kadang saya deketin. Oh ini keliru. Oh ini kurang ini. Ah ini perlu guru ini. Tak ambilkan guru. Ah ini perlu ini. Tapi begitu mulai berjalan saya lepas pelan-pelan. Ayo kerjasama dengan koordinator. Dan sekarang ini bagaimana saudara melihat anak-anak kita bisa menyemerakkan keagungan Tuhan. Kadang digandeng. Kadang dilepas. Dimotivasi. Dipuji. Jika dia mengerjakan yang terbaik. Bagus kamu mengerjakan ini. Sekarang kerjakan ini, caranya begini. Lengkapi apa yang saat itu mereka butuhkan. Saya percaya dengan cara demikian anak panah kita akan menjadi berarti buat saudara dan saya. Amin. Iya. Yang kelima, ajarkan anak supaya memahami tekanan-tekanan. Tatanan mau saya, bukan. Tatanan bukan tahanan. Tatanan. Jadi ini maksudnya tatanan dan etika yang baik. Perhatikan karena pembawaannya. Pembawaan itu berarti apa? Anak itu membawa karakter sendiri. Saudara dan saya punya karakter sendiri. Tapi dari histori itu akan dipengaruhi dengan adanya ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Sehingga menjadi satu karakter anak. Tapi anak itu juga tidak lepas daripada pembawaannya. Ya. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya mereka memahami tentang tatanan-tatanan? Karena mengapa? Ketika anak diajari tentang tatanan, anak itu akan tahu menghormati. Ini orang tua yang saya hormati. Oh ini pemimpin yang saya hormati. Oh ini senior saya. Oh ini Tuhan, dia tahu tatanan. Lalu kalau dia saat itu saudaraku datang ke rumah orang lain. Dia tahu bagaimana menempatkan dirinya. Sehingga orang terkesima. Sehingga orang itu saudaraku salut. Orang itu jadi simpatik. Punya sopan santun. Berapa banyak saudaraku kita punya anak begitu datang masuk rumah langsung saudaraku masuk kamar. Kan ngeri saudaraku ini kan. Kamar tidur saudaraku. Lu ada loh saudara. Kalau nggak gitu langsung saudaraku mesak sofa menjot. Coba yang punya apa nggak mikir. Ini orang gimana ini. Ini bahaya saudara. Kita perlu ajarkan tatanan, ini penting sekali. Mengapa demikian saudaraku? Karena ketika anak mengerti daripada tatanan, kita akan melihat anak itu akan memahami hal-hal yang dia harus lakukan. Mungkin ketika ada kesempatan, ketika dia semakin besar, dia akan tahu ada kesempatan-kesempatan, dia akan meningkatkan kapasitasnya. Orang yang beretika, dia akan mudah menemukan cara-cara atau lubang-lubang untuk membangun prestasinya. Dan sikap orang yang memiliki tatanan, ini berbicara tentang ketaatan. Dimulai dari sebuah ketaatan. Bagaimana saudara harus membuat anak kita taat? Dan mereka adalah orang yang mudah menyesuaikan diri. Fleksibel. Inilah yang diwujudkan di dalam sikap bijaksana. Ada kata-kata di mana dia berada, di situ dia ada. Ini membuktikan dia bisa diterima banyak orang. Lalu yang berikutnya. Anak diajak melakukan kasih pada orang lain. Tadi film tadi sudah mewakili daripada nomor 6 ini. Mulai kecil dia tahu mana yang lebih penting diriku atau orang lain. Ini yang disebut hidup menjadi berkat. Itu diawali dari apa? Sebuah empati. Kalau ada anakmu yang seperti itu, arahkan dia.
itu benih yang bagus. Dia sudah memikirkan orang lain. Pemimpin itu bukan memikirkan diri sendiri, tapi justru bagaimana orang lain itu menjadi lebih berarti. Karena mengapa? Mereka melakukan dengan ketulusan hati untuk hidup dalam apa? Kelemah lembutan, rendah hati, dan bermurah hati. Oleh karena itu saudaraku, jadilah menjadi tabung anak panah di rumahmu. Dan anak panah itu akan siap kau luncurkan karena kau sebagai pahlawan di rumahmu. Dan mereka menjadi arti dan membahagianmu. Tuhan memberkati. Ada pujian. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Jadi saudara melayani untuk jadi berkat, bukan saja di gereja. Di gereja ini tempat saudara saat ini ditampung, dibentuk menjadi anak panah. Oleh karena itu ketika aku sudah menemukan anak panah di keluargamu, itulah yang perlu kita layani. Lebih optimal lagi, menantu kita, cucu kita, itulah anak panah. Jadi semakin hari kita semakin dipercayai Tuhan dengan pekerjaan yang tidak sia-sia, bukan remeh-temeh. Itu yang terpenting, yang terbesar bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Berapanya saudara siap menjadi pribadi yang akan melepaskan anak panah bagi Tuhan? Yang siap bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Siapkan perjamuan suci. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini Harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Persiapkan roti dan anggur saudara. Yang sudah siap angkat roti. Tuhan Yesus memampukan engkau menjadi pahlawan bagi generasimu. Untuk engkau luncurkan menjadi pemusnah daripada kuasa iblis dan duniawi. Demikian juga ketika Yesus menyerahkan tubuhnya sebagai pahlawan atas kita. Dia memecahkan roti, diberikan kepada muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah, jadikan peringatan akan aku atas keampunan dosamu. Bukankah roti yang dipecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan dan diberkati. Diberikanlah kepada muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, jadikanlah peringatan akan aku atas keampunan dosa-dosamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, buka cawan yang diberkati Allah ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami mengucap syukur padamu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Jadikan kami pahlawan-Mu ya Tuhan, untuk generasi kami. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Yesus Allahku, ku muliakan Tuhan, ku muliakan nama-Mu, ku muliakan Kau Allahku. Syukur. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pahlawanku yang membuat aku sebagai anak panah yang melakukan pekerjaan yang terpenting dan besar itu. Engkaulah teladan kami Tuhan, untuk membawa generasi kami sebagai anak panah yang siap kami luncurkan, untuk membawa kebahagiaan hidup kami dan sukacita kami, sebagaimana Dia adalah pembelaku yang bijaksana. Dan bahkan akan menjadi arti untuk menyemarakkan keagungan bait-Mu yang kudus. Terima kasih, jadikan ya Tuhan gereja-Mu di tempat ini tabung-tabung anak panah yang akan diluncurkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang penting dan besar. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu. Ada pengumuman sedikit dari panitia Natal. Panitia Natal kita akan mengadakan Natal pada tanggal 20 Desember ini, dalam rangka acara Natal ini kami dari panitia Natal mengadakan kotak persembahan di belakang Ibu, Bapak Ibu. Mungkin nanti ada dari Bapak Ibu yang akan mempersembahkan, kami sangat berterima kasih. Terima kasih. Sebelumnya kita akan berdoa untuk syafaat dan untuk persembahan.
Mari kita berdoa. Bapa, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan kalau pada saat ini kami boleh ada pada saat ini Tuhan Yesus. Itu semua karena oleh kemurahan-Mu Bapa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada saat ini Tuhan Yesus kami mendengar daripada firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kami sebagai orang tua Tuhan Yesus. Biarlah kami Bapa boleh mempersiapkan anak-anak kami seperti anak panah yang siap kami panahkan Tuhan Yesus kemanapun mereka tuju Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kalau pada saat ini Bapa kami mau membawakan doa syafaat kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus. Saat ini Bapa bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini Tuhan Yesus. Kami terbeban ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau mengetahui kondisi bangsa kami saat ini Tuhan Yesus. Begitu banyak kekacauan Tuhan Yesus. Tuhan, kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau kiranya yang melawat bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa bagi setiap pemimpin bangsa kami ini Tuhan Yesus. Berdoa bagi pemimpin kami Bapa, dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan Yesus. Dari pusat hingga pelosok Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau menjamah hati mereka saat ini Tuhan Yesus. Biar setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan Yesus boleh menjadi damai sejahtera bagi bangsa kami ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa saat ini Tuhan, buat presiden kami, wakil presiden kami, Bapak Joko Widodo, Maruf Amin Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus saat mereka mengemban tugas ini Tuhan Yesus, yang telah Engkau berikan bagi mereka Bapak. Biar kiranya Tuhan Engkau berikan mereka hikmat marifat surga Tuhan Yesus, untuk mereka dapat mengambil setiap keputusan Bapak. Kami juga berdoa bagi setiap jajarannya Bapak, bagi menteri, anggota DPR, MPR Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau lawat juga mereka saat ini Bapak. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus, buat pemilu kada yang akan diadakan pada tanggal 9 Desember ini Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Engkau Bapak, biarlah keamanan ada bersama dengan bangsa kami Tuhan Yesus saat melaksanakan pemilu kada serentak ini Tuhan Yesus. Biar kiranya setiap pemimpin yang akan dipilih Bapak berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus kami berdoa bagi kota kami di mana kami berada saat ini Tuhan Yesus. Kota Tabanan Bapak, biar kiranya Engkau pulihkan Tabanan ini Bapak. Jadikan kami anak-anak-Mu sebagai terang di kota ini Tuhan Yesus. Biarlah melalui kami Tuhan Yesus kota ini boleh dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pemimpin-pemimpin gereja kami Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus buat pemimpin gereja kami yang ada di pusat Tuhan Yesus. Pak Timotius Arifin, kami berdoa Tuhan Yesus, biar kiranya Engkau pakai Tuhan Yesus hamba-Mu ini Bapak lebih lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Bapak buat pemimpin rohani kami di tempat ini, Pak Teguh Tuhan Yesus bersama istri dan keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kiranya Engkau berkati keluarga Pak Teguh di tempat ini Tuhan Yesus. Biar kiranya Kau pakai dia lebih lagi Bapak. Jadikan gembala-Mu ini Tuhan Yesus sebagai gembala yang Tuhan Yesus yang takut kepada Engkau Bapak. Biar kiranya dia Tuhan Yesus menuntun kami Tuhan Yesus ke jalan-jalan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Begitu juga dengan umat-Mu di tempat ini Bapak. Engkau berkati Bapak setiap jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Engkau berkati Tuhan Yesus usahanya. Engkau berkati pekerjaannya. Engkau berkati rumah tangganya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sebentar juga Tuhan Yesus kami akan memberikan Tuhan Yesus persembahan. Biar kiranya setiap persembahan yang akan kami berikan Bapak boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Engkau berkati saat ini tangan-tangan yang beri. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebab Kau besar
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, Tiada sepertimu. tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita pulang bersama berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Biarlah engkau melangkah dengan iman. Ketika engkau datang diberkati. Ketika engkau meninggalkan tempat ini engkau dilimpahkan berkat Tuhan. Terimalah berkat besar daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu mendampingimu, yang selalu menguatkanmu, yang selalu membuat engkau tabah untuk membentuk anak panah di dalam kehidupanmu. Bahkan kepada setiap orang yang menjadi bebanmu. Mereka akan menjadi orang-orang yang mulia. Dan engkau akan menjadi biji mata Tuhan. Dan pulanglah dengan imanmu. Karena Bapa menyertai engkau mulai hari ini. Sampai Tuhan datang kembali. Setiap kita yang percaya menerima berkat berkata bersama. Amin.